Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Bila, mahasiswa semester 2 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sejarah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Nah, materi tersebut ditugaskan dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Nah, pada awal sebelum proklamasi kemerdekaan, nama pendidikan kewarganegaraan itu bukan awalnya pendidikan kewarganegaraan, melainkan ada dua buku tersebut pada zaman jajahan Hindia Belanda. Nah, buku tersebut itu yang pertama dengan bernama seperti berikut. Nah, nama buku pertama ini yang berisi tentang ekonomi, politik, perkembangan sejarah Indonesia, dan kesehatan. Pokoknya di dalam buku tersebut menjelaskan betapa pentingnya kemerdekaan, betapa sejarahnya perkembangan Indonesia melalui buku tersebut. Jadi pada zaman dulu Hindia Belanda menginspirasi kepada Indonesia dengan buku tersebut. Jadi buku tersebut di dalam artikan itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, berikut nama buku yang kedua seperti ini. Nama bukunya Rice and Fields. Dia menjelaskan dalam buku tersebut bagaimana masyarakat kita hidup, lalu bagaimana pemerintah membentuk pemerintahan kedaulatan yang disertai dengan undang-undang sejarah pada saat itu. Nah, terus bagaimana kewajiban sebagai negara Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda. Nah, jadi di dalam buku ini juga menjelaskan kesejahteraan warga negara Indonesia terhadap pemerintah Hindia dan Belanda. Nah, selanjutnya tujuan buku tersebut. Jadi dua buku tersebut itu punya tujuan tersendiri. Jadi tujuan buku tersebut yaitu agar rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai musuh, tetapi justru memberikan dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tujuan buku itu tidak hanya untuk menjadi musuh atau Belanda kita terhadap Belanda menjadi musuh, tapi menjadi dukungan kita terhadap Belanda. Jadi ya anggapnya itu kerjasama dalam pendidikan. Nah, pemerintah tersebut bagaimana rakyat jajahan itu bisa lebih memahami hak dan kewajibannya. Jadi selama dia hidup di negara itu, apa nih yang dia harus lakukan, apa kewajiban dia, apa hak yang dia dapatkan gitu. Nah, selanjutnya adalah cikal bakal. Jadi dari semua buku tersebut atau tujuannya yang dirumuskan mempunyai cikal bakal untuk negara Indonesia. Jadi sini pada tahun 1932 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disetujui Volksraad bahwa setiap guru memiliki izin. Dalam pertimbangannya adalah banyak guru sekolah partikelir bukanlah lulusan sekolah guru, dan yang berhak mengajar adalah lulusan sekolah guru. Sedangkan lewat pendidikan non formal terutama dilakukan para tokoh pergerakan nasional yakni Bung Karno dan Bung Hatta, dan prinsipnya dapat dinyatakan sebagai cikal bakal pendidikan politik atau PKN di zaman Indonesia Merdeka. Jadi buku tersebut atau pendidikan kewarganegaraan pada zaman jajahan itu hanya seorang guru yang berlulusan dengan sekolah pendidikan yang formal atau non formal itu untuk lebih mengayomi masyarakatnya lebih baik lagi. Jadi hanya yang boleh mengajar atau yang boleh menyalurkan ilmu pendidikannya itu hanya orang guru-guru yang bisa lulusan dari sekolah pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada sesudah proklamasi kemerdekaan. Menurut Nu'man Somatri tahun 1976 dan 34 ya. Yang pertama, kewarganegaraan. Nah, pada tahun 1957 itu sudah namanya diganti menjadi kewarganegaraan. Nah, isinya itu membahas cara Indonesia atau rakyat Indonesia memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan. Jadi bagaimana rakyat Indonesia menerima hak dan kewajibannya
serta kesejahteraannya dia selama tinggal di Indonesia. Terus yang kedua SIPIS 1961. Isi SIPIS ini banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato-pidato politik kenegaraan, dan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia seperti pada waktu pelaksanaan SIPIS di Amerika pada tahun-tahun setelah Declaration of Independence Amerika. Nah, jadi SIPIS ini pada tahun 1961 ini dia hanya menceritakan tentang berisikan tentang pidato, terus sama gimana waktu politik kita terhadap deklarasi Belanda, bagaimana penyaluran pendidikan di Amerika. Nah, pada pelaksanaan SIPIS di Amerika itu pidato-pidatonya itu masuk ke pelajaran SIPIS ini. Nah, sama aja ada pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, pendidikan kewargaan negara 1968. Pendidikan kewargaan negara ini diberlakukannya kurikulum 1975. PKN ada prinsipnya merupakan unsur dari PNP. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang SPN, Sistem Pendidikan Nasional. Menunjuk pasal 39 ayat 2 yang menentukan bahwa PKN bersama dengan pendidikan Pancasila dan pendidikan agama harus dimuat dalam kurikulum semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan, maka PKN akan mengalami perkembangan lagi. Jadi pendidikan kewargaan negara 1998 ini prinsipnya itu melahirkan undang-undang. Jadi pada pendidikan kewargaan negara ini mengeluarkan undang-undang sebagai pedoman kita sebagai orang Indonesia untuk bersama-sama menggali pendidikan dari mulai agama, dari pendidikan formal, pendidikan Pancasila. Jadi apa yang dimaksud ini kurikulum semua jenis atau jalur pendidikannya agar PKN itu mengalami perkembangan lagi. Selanjutnya, menurut Ali Emran 1976, isi PKN meliputi seperti ini. Nah, 1 untuk SD, nama mata pelajarannya PKN pada waktu 1976 ialah pengetahuan kewargaan negara, sejarah Indonesia, dan ilmu bumi. Nah, untuk SMP-nya pada tahun itu sejarah kebangsaan, kejadian setelah kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, ketetapan MPRS. Nah, yang ketiga untuk SMA pada saat itu namanya uraian pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang dihubungkan dengan tata negara, sejarah ilmu bumi, dan ekonomi. Nah, berikut ini penjelasannya itu pada mata pelajaran waktu zaman dahulu ya, untuk SD, untuk SMP, untuk SMA. Nah, selanjutnya perkembangan PKN pada masa transisi demokrasi. Nah, setelah melalui tahap-tahap melalui perkembangannya Indonesia dari perjalanan sebelum proklamasi sampai sudah proklamasi, lalu ada juga pada masa transisi demokrasi. Jadi perkembangan PKN pada era Orde Baru ternyata lebih ditentukan faktor kepentingan untuk membangun negara atau state building ketimbang untuk membangun bangsa, nation building. Hal tersebut disebabkan karena ada penyebabnya juga pada saat itu. 1. Kemerosotan nilai estetika dan moral pada penyelenggara negara yang sudah kehilangan semangat pengabdian, pengorbanan, kejujuran, dan keikhlasan. 2. Hukum lebih merupakan alat kekuasaan kebenaran. Nah, di sini bisa dibaca lagi. Nah, berikut itu yang menyebabkan perkembangan PKN pada Orde Baru menurun ya. Pengaruhnya juga atas kemunduran Indonesia ya terhadap kesejahteraan warga negara juga. Terima kasih.